Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu mau menjelaskan tentang join. Sebelumnya Ibu udah pernah bagiin PPT tentang inner join, tapi yang ngerjain baru beberapa dan hasilnya juga nggak memuaskan. Jadi Ibu memutuskan buat praktek langsung aja biar kalian ada gambaran. Nah, buat kalian yang di rumah punya laptop atau punya komputer, kalian bisa ikut coba langsung. Ini Ibu pakai localhost biasa, jadi kalian tinggal nyalain SAM-nya, terus aktifin dua paling atas, terus buka localhost /phpMyAdmin. Kemudian kalian bisa langsung bikin database. Di sini Ibu pakai databasenya kasih nama belajar, terserah kalian mau pakai nama apa. Terus di dalam database itu Ibu bikin dua tabel, yang pertama tabel hasil, yang kedua tabel siswa. Nah, di tabel hasil ini strukturnya ada ID hasil, ada KD mapel atau kode mapel, nama mapel, NIS, sama nilai. Terus yang di siswa ini ada NIS, nama, kelas, dan jurusan. Nah, ini di NIS ini dia sebagai primary key. Perhatiin ya, di NIS di tabel siswa itu sebagai primary key. Terus kita lihat di tabel hasil, di sini juga ada NIS. Nah, NIS ini namanya foreign key. NIS di tabel siswa itu sebagai primary key, dan NIS di tabel hasil itu sebagai foreign key. Nah, NIS ini yang nantinya akan menggabungkan dua tabel. Jadi join ini terjadi ini harus ada key atau kunci yang menghubungkan. Nah, jangan lupa ini ID hasilnya itu dijadikan primary key juga. Setelah jadi strukturnya tabelnya, kemudian di insert. Ini Ibu udah insert beberapa data. Ada 6 data ya, seperti ini. Kemudian di siswanya Ibu sudah insert data. Ada 5 data seperti ini. Ya, kalau udah, sekarang kita lanjut coba buat praktek yang pertama, inner join. Inti dari inner join itu sendiri yaitu menggabungkan dua tabel, data yang ada di dua tabel tapi yang sama. Jadi kalau di matematika itu namanya apa sih? Irisan ya, namanya irisan. Jadi apa yang ada di tabel 1 ada juga di tabel 2. Nah, misalnya Ibu mau nampilin nama siswa, nama mapel, sama nilainya. Singkat aja, cuma 3. Yang pertama pakainya select. Jadi terus nama siswa ya. Nama siswa itu ada di tabel mana? Ada di tabel siswa. Terus nama, koma, nama mapel ada di tabel hasil. Hasil, kemudian nama mapel. Koma lagi. Terus nilai ada di tabel hasil juga, hasil, nilai. Kemudian from hasil, tabel hasil. Nah, ini di sini kalian praktek inner join-nya di sini. Inner join join siswa. Kemudian on ini kalau di sintak biasa, di query biasa itu sama kayak where, menandakan kondisi ya. Di sini karena kita tadi mau nyambungin, jadi apa sih yang sama tadi sebelumnya dibahas itu NIS ya. Di hasil, NIS yang ada di tabel hasil itu sama dengan NIS yang ada di tabel siswa. Ya, jadi tampilkan nama siswa, nama mapelnya, kemudian nilainya dari tabel hasil di inner join-kan sama tabel siswa, dimana NIS-nya harus sama dengan NIS yang ada di tabel hasil, harus sama dengan NIS yang ada di tabel siswa. Terus klik go. Nah, ini hasilnya kayak gini. Ini ya, ini rapi. Nama mapelnya IJ, nilainya 85. Nah, seterusnya. Sekarang kita coba cek tadi ya, ini tabel hasil. Nah, ini tabel hasil di sini ngelihatnya.
listnya 103. Kemudian cek di tabel siswa 103 ini punyanya siapa sih? Oh, 103 ini punyanya Raffi. Karena tadi yang minta ditampilin cuma 3 itu nama, ya langsung aja oh Raffi. Mapelnya HIJ. Nah, nilainya di sini 85. Terus selanjutnya 102 ini punya siapa? Punya Sri. Mapelnya apa sih? Basis data, nilainya 95 dan seterusnya ya. Ngikutin sesuai sintaknya aja, tadi yang mau ditampilin apa, selanjutnya nanti ngikutin. Nah, ini sampai sini cukup tentang inner join. Selanjutnya lanjut ke left join. Nah, sama sintaknya, query-nya sama, di bagian innernya aja yang diganti left. Nah, left join ini apa? Left join ini tuh menyamakan cuman di sisi kiri, jadi bergantungnya ke tabel awal, tabel pertama. Nah, sama ya, yang ditampilkan nama mapel, nilai, hasil left join siswa, dimana nis yang ada di tabel hasil sama dengan nis yang di tabel siswa. Nah, 0. Kenapa bisa 0? Ini kok di sininya 0? Sekarang kita cek ya di tabel. Tadi kan left ya, tabel pertama, berarti tabel pertama tabel hasil. Nah, di sini dilihat nama mapel. Nah, di sini nisnya 106. Kita cek di tabel siswa. Di tabel siswa nggak ada kan 106. Nah, berarti otomatis jadinya 0. Paham ya? Nah, di tabel siswanya tadi nggak ada 106, sedangkan di sini 106. Nah, kalau sudah, simple kok gitu doang. Kalau sudah, lanjut ke right join. Nah, right join ini kebalikannya, berarti menyesuaikannya di tabel yang kedua, berarti di tabel yang siswa. Lanjut ya. Nah, ini di sini yang nolnya di bagian nama mapel sama nilainya. Sedangkan namanya ada. Sekarang kita ceknya di bagian siswa. Nah, di sini ada Saiful nih. Cuma di bagian sini nggak ada ditemuin yang listnya 1005. Nih, di sini nggak ada 1005 kan? Oh, berarti ini Saiful ini nggak mengerjakan walaupun dia terdaftar sebagai siswa. Tuh, itu buat yang right. Nah, gimana kalau mau nampilin seluruh data? Mau yang kosongnya ada di kiri kek, atau mau kosongnya di kanan kek? Nah, ini pakainya union. Pakainya union. Ini yang 0 tetap ditampilin, mau yang sisi kiri, mau sisi kanan, yang semuanya yang sisi kirinya 0 ini tetap ditampilin, yang sisi kanan 0-nya tetap ditampilin. Sementara sampai di sini dulu. Buat tugasnya kalian hari ini, dicatat query-nya, ditulis dari tabel awal sampai tabel akhir. Yang punya laptop itu bisa ngerjain di Word langsung, di screenshot. Yang enggak bisa ditulis di buku. Ini buat belajar kalian, karena kita ngejar materi biar nanti pasnya bisa kekejar materinya, karena masih banyak lagi. Habis materi join ini nanti ada query bersarang, jadi ada select di dalam select. Kalau bisa sebelum pas itu bisa kekejar. Sekian dulu dari Ibu. Kalau ada pertanyaan biasa bisa japri ke Ibu. Kalau bisa sih kalian juga usaha, kalau misalkan di rumah sekiranya nggak bisa ngerjain, bisa datang ke sekolah minta ajarin langsung. Maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.